Orasi listener, selamat datang kembali di podcast Orasi, obrolan santai terkini bersama saya Nisa. Nah, pada kesempatan kali ini Nisa sedang bersama Mbak Agatha. Halo Mbak Agatha, apa kabarnya? Iya. Jadi Mbak Agatha ini Deputi Branch Manager BTN Cabang Tarakan, betul ya? Betul. Nah, Orasi listeners, jadi pagi ini Nisa sama Mbak Agatha mau bahas nabung dulu atau kuliah dulu. Nah, jadi kita mau lihat nih perspektifnya dari Mbak Agatha selaku bankers buat Gen Z ya yang baru pada lulus ya Mbak ya. Nantinya mau kuliah dulu atau nabung dulu sih gitu. Nah, menurut Mbak Agatha sendiri sebagai fresh graduate dari SMA, kalau kita tahu kan anak-anak Gen Z sekarang tuh udah mulai ada perubahan pola pikir tuh Mbak. Yang tadinya kalau zaman kita dulu kan kita kalau kuliah ya kuliah aja, kita nggak mau sambil cari duit nih. Iya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang itu kan lebih senengnya kuliah tapi cuan juga. Iya, betul. Nah, menurut Mbak Agatha sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, Gen Z sekarang itu karena banyaknya informasi yang dia dapatkan, terus mudah juga. Jadi itu membuka banyak kesempatan. Sebetulnya itu kan sayang banget tuh buat dilewatkan kan. Iya. Tapi jangan lupa pendidikan juga penting. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ditanya mau nabung dulu atau kuliah dulu, kenapa nggak jalan dua-duanya aja? Harus jalan dua-duanya biar balance ya. Betul. Karena kan kalau kita nabung dulu ya mungkin kalau Gen Z sekarang pokoknya aku mau cari duit dulu, mau cuan dulu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan background pendidikan, nanti kedepannya jenjang karirnya gimana gitu ya Mbak Agatha? Iya, betul sekali. Justru pendidikan itu sebetulnya menambah satu ilmu pasti. Yang kedua ini networking. Jadi yang dikerjakan oleh teman-teman Gen Z sekarang dengan dia kuliah itu justru bisa mengembangkan karirnya lebih maju lagi nanti. Betul sekali. Jadi sebenarnya Gen Z itu tujuannya kalau mau nabung dulu tujuannya nabungnya untuk apa gitu. Kalau misalnya lagi ada usaha, mau nabung dulu supaya bisa buka usaha, sebenarnya bisa jalan dengan adanya pendidikan itu, nanti usahanya jauh lebih baik gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, ini kan Mbak Agatha kan dari BTN Tarakan ya, ada nggak sih tips-tips menabung atau bahkan dari BTN Tarakan sendiri memiliki program-program buat Gen Z yang bisa diikuti oleh Gen Z nih? Nah, jadi kalau boleh nih sharing tips nih ya kan buat Gen Z nih ya. Ada tuh kita namanya budgeting ya. Jangan lupa kita tuh setiap pendapatan dan pengeluaran kita tuh harus dikontrol ya. Dikontrol ya. Nah, itu di BTN sendiri itu sudah ada aplikasi namanya Balai by BTN. Oke, aku juga pakai. Pakai ya. Iya. Banyak kan. Jadi di Balai by BTN itu banyak fiturnya. Jadi selain menabung juga bisa bertransaksi. Apalagi nih kalau kita lihat kan Gen Z sekarang tuh suka pada kopi-kopi gitu kan. Bener, nongki. Nongki. Pagi, siang, sore, malam nongki terus kayaknya ya. Nah, itu kita juga bisa memanfaatkan banyak promo dari Balai sendiri. Biar lebih hemat ya. Biar lebih hemat. Kemudian kita juga ada produk tuh di Balai itu namanya tabungan BTN Siap. Nah, ini pas banget nih buat teman-teman yang memang sedang mempersiapkan diri untuk kuliah. Jadi memang ada fitur tabungan di mana kita bisa menentukan jumlahnya per bulan berapa kita mau tabung. Oh, gitu. Jadi enak ya kalau sudah ada nominatifnya berapa gitu yang harus disperkan per bulannya, kan kita nggak perlu bingung ya nabungnya berapa. Sebenarnya emang lebih bagus kayak gitu ya Mbak Agatha. Jadi sambil cari cuan nih ya. Jadi ada acuannya. Oh, aku harus sisihkan segini nih untuk nabung gitu ya. Iya, buat kuliah jangan lupa, masa depan itu harus dipersiapkan. Betul sekali. Nah, tuh Gen Z. Jadi Orasi listeners, penting sekali ya sebenarnya nabung itu penting, kuliah juga penting ya. Kalau bisa dua-duanya jalan, kenapa enggak? Iya kan? Nah, aku juga mau informasikan ke Orasi listeners,
kuliah di UT itu nggak mahal kok ya. Dan UT juga sudah bermitra dengan Bank BTN Tarakan. Kadang itu BTN juga memberikan promo-promo kepada mahasiswa kami, ya kan Mbak Agatha? Iya betul sekali, banyak sekali promo. Intinya gunakan platform digital kami, Balai BPTN. Di situ akan ada banyak promonya. Ya, benar. Terutama mungkin di Tarakan ini kalau mungkin melihat tempat-tempat yang ada balainya, kemudian kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tadi seperti tabungan siap atau fitur-fitur cash management yang lain. Oke. Nah selain itu juga kita bisa memanfaatkan poin tambahan nih di balai. Jadi kan di balai kan udah pakai balai kan, ada poin yang bisa dikumpulkan dan bisa di-redeem dengan e-voucher. Oke, nah jadi aku sendiri sih pakai balai. Jadi ada di beberapa tempat-tempat nongki itu yang ada cashbacknya. Betul sekali. Nah jadi walaupun nongki tetap hemat. Terima kasih. Iya. Nah terus teman-teman Orasi listeners yang sedang mendengarkan podcast ini, sekarang itu Universitas Terbuka juga sedang membuka pendaftaran untuk program diploma dan sarjana. Nah, kenapa kita bahasnya kuliah dulu atau nabung dulu antara UT dan juga BTN Tarakan? Karena memang ada kaitannya ya teman-teman. Jadi kuliah di UT itu kan biayanya relatif terjangkau nih Mbak Agatha. Terus biaya kuliah itu kan dibayarnya 6 bulan sekali ya. Selama 6 bulan sampai menunggu waktu pembayaran, itu kan teman-teman bisa menabung dengan usaha teman-teman atau kerjaan yang teman-teman jalanin. Apalagi kuliah di UT itu fleksibel sekali waktunya. Teman-teman bisa kuliah sambil nongki, bisa kuliah sambil kerja, sambil usaha, itu tidak terbatas karena kita kuliahnya digital gitu Mbak Agatha. Nah jadi teman-teman Orasi listeners kalau masih bingung mau kuliah dulu atau mau nabung dulu, ayo jalan dua-duanya, kuliahnya di UT, nabungnya di BTN. Seperti itu. Nah Mbak Agatha, kalau melihat dari kota Tarakan sendiri, kan Mbak Agatha dari luar Tarakan ya? Iya, dari luar Tarakan. Dari mana tuh Mbak? Dari Semarang. Dari Semarang. Nah kalau menurut Mbak Agatha, Gen Z di Tarakan ini seperti apa sih? Tipe Gen Z yang seperti apa? Apakah ya masih bisa dibilang bisa lah kalau buat jalan antara nabung dan kuliahnya, atau seperti apa? Kalau ini baru sebentar sih ya di Tarakan. Iya. Mohon maaf dulu nih kalau ada salah-salah ya, tapi kalau menurut saya sih Gen Z yang di Tarakan ini bisa banget nabung sambil kerja. Nabung dan kuliah jalan bersamaan. Karena kan di sini saya juga banyak melihat banyak teman-teman Gen Z ini udah produktif, mulai produktif. Dia pintar tuh cari cuan, jadi kayak selebgram gitu, review produk, review tempat. Jadi bisa banget sebenarnya. Itu bisa dikembangin kalau ilmunya bisa dipelajarin dengan kuliah di UT. Betul sekali. Nah, jadi emang kita sendiri di UT Tarakan itu ada beberapa perubahan yang tadinya tuh mahasiswa kita tuh kebanyakan orang-orang tua gitu ya yang kuliah di UT, tapi mulai beberapa semester belakangan itu emang isinya generasi milenial dan Gen Z. Kalau kita tanya kenapa sih kalian mau kuliah di UT? Dulu kan UT ini tidak terlalu dilirik. Ya alasannya itu karena Mbak, kami mau sambil kerja, mau sambil jualan, usaha gitu ya. Jadi memang perubahan pola pikir Gen Z ini berpengaruh sih sama produktivitas mereka, keseharian mereka gitu. Nah jadi teman-teman Orasi listeners, kalau tadi Mbak Agatha bilang emang ada potensi lah ya Gen Z di Tarakan ini, sebenarnya kan bagus juga ya kalau semua Gen Z di Tarakan peduli sama pendidikan. Secara tidak langsung mereka membantu menaikkan skala pendidikan tinggi di wilayahnya sendiri kan. Betul. Juga meningkatkan value diri mereka sendiri. Iya betul, juga meningkatkan value diri, kemudian membantu pengembangan SDM dari dalam daerah sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir nih Mbak Agatha, sebelum kita close podcast kita kali ini, ada nggak pesan atau semangat, kata-kata semangat lah buat Gen Z yang baru mau lulus SMA ini untuk melanjutkan pendidikan tingginya? Kesempatan itu tidak ditunggu tapi dikejar. Iya, dengerin tuh Orasi listeners. Jadi kesempatan itu tidak ditunggu tapi harus dikejar ya. Dan kesempatan tidak datang dua kali. Oke, baik, terima kasih buat Orasi listener yang sudah mendengarkan podcast singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kita berikan.
Terima kasih juga Mbak Agatha selaku Sama-sama. Deputi Branch Manager dari kantor BTN Tarakan. Iya. Teman-teman yang mau nabung jangan lupa ke BTN BTN Tarakan. Lokasinya di mana Mbak? Di Jalan Mula Warman. Jalan Mula Warman. Sama kalau yang mau kuliah jangan lupa daftar ke Universitas Terbuka Tarakan, lokasinya juga di Jalan Mula Warman. Oke baik, terima kasih Orasi Listeners. Bye-bye, sampai jumpa lagi.